Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ubaidillah selaku pengampu mata kuliah pengembangan pendidikan sejarah kebudayaan Islam. Perkenankan saya Sulha Mufida NIM 2117079 untuk menyampaikan sedikit mengenai biografi dari Hindun binti Abi Umayyah atau Ummu Salamah. Jadi Hindun binti Umayyah adalah istri dari Nabi Muhammad SAW dan dia termasuk dari ibu para mukminin. Hindun binti Umayyah juga mempunyai nama lain yaitu salah satunya yaitu Ummu Salamah. Nama ayahnya yaitu Abu Umayyah bin Mughairah. Nama ibunya adalah Artika putri dari Abdul Muthalib. Setelah kematiannya Abdullah bin Abdul al-As'ad di perang Uhud, dia juga dikenal sebagai Ayin al-Arab atau mata Arab. Kehidupan awal dari Ummu Salamah adalah beliau dari Bani Makhzum yang dipanggil Zat ar-Raqib karena kebaikannya kepada kabilah yang lewat nama aslinya Hindun. Ia termasuk dari orang yang diincar dan dianiaya oleh orang Quraisy. Ibunya adalah Artika binti Amir bin Rabi'ah dari Bani Firosh dari Ghanam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah dan suaminya Abdullah bin Abdul al-As'ad termasuk dari pemeluk Islam pertama atau biasa disebut dengan as-sabiqunal awalun. Suaminya mati syahid setelah terkena serangan yang diterima ketika ia mengikuti perang Uhud. Ia meninggalkan 4 orang anak yaitu Salaman bin Abdullah, Umar bin Abdullah, Zainab binti Abdullah, dan Zurah binti Abdullah. Ummu Salamah termasuk 14 wanita yang mengikuti perang Uhud. Yang di situ juga terdapat istri dari Rasulullah lainnya yaitu Sayyidatina Aisyah sebagai asisten sahabat dari pejuang Nabi SAW yaitu Ummu Salamah. Setelah kematiannya Ibnu Abdul al-As'ad, dia juga dikenal sebagai Al-Ayin al-Arab. Ia tidak memiliki saudara dan keluarga di Madinah kecuali anak-anaknya, tetapi ia ditolong oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Setelah masa idahnya pada 4 bulan 10 hari setelah kematiannya suaminya, maka Abu Bakar dan Umar mencoba untuk melamarnya, namun ditolak. Tetapi ketika Nabi SAW itu melamarnya, beliau diterima. Beliau menikah pada 4 Hijriah atau 625 Masehi ketika Ummu Salamah berusia 29 tahun. Ummu Salamah mempunyai keutamaan yang besar dan termasuk istri terbaik Rasulullah. Derajatnya pun tinggi sehingga membuat Aisyah radhiyallahu an kadang merasa cemburu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Ummu Salamah mendampingi anak dan cucunya serta putranya yang memiliki kelebihan di ilmu fikih atau ulumul fikih. Ummu Salamah sebagai wanita yang juga turut bersedih atas terbunuhnya Umar bin Khattab di tangan Abu Lu'lu'ah, Utsman yang juga terbunuh di tangan Hulaimin bin Thabab, dan juga ia sedih karena pada akhirnya ia juga mendapatkan kabar saat meninggalnya Ali radhiyallahu an di tangan Abdurrahman bin Muljam, yang semuanya itu adalah termasuk orang-orang yang baik dan ibadahnya rajin. Pada masa Yazid, 2 pasukan tiba di Karbala. Karbala singkatan dari Ardu Karbin Wabala yang berarti tanah ratapan dan bencana. Karena di situ terdapat peristiwa Karbala, di mana peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya cucu Rasulullah SAW yaitu Husain bin Ali, keturunan dari Rasulullah SAW yang terancam.
Sejumlah wanita dan satu-satunya putra dari Husain yakni Ali bin Husain Zainal Abidin tidak lagi mendapatkan perlindungan dari siapapun. Nah, disinilah Ummu Salamah dan keluarganya tegar membela Ahlul Bait. Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur alim, memerintahkan seluruh pria Ahlul Bait dibunuh. Ummu Salamah sempat bersedih dan menjerit hingga pingsan. Rombongan ini dibawa ke Kufah. Masyarakat Kufah begitu sedih. Ummu Salamah bertanya, "Untuk apa kalian bersedih? Ini adalah akibat dari perbuatan kalian yang tidak bertanggung jawab kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Semoga Allah melaknat pimpinan kalian," kata Ummu Salamah. Saat di Kufah, ketika di Kufah, Zainab binti Ali tegar membela keluarga Rasulullah SAW saat di hadapan gubernur yang alim tapi tidak bertanggung jawab. Ubaidillah bin Ziyad, dia pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pelindung Rasulullah dan yang lainnya. Rombongan ini kemudian dipenjara selama 2 hari dan dibebaskan. Yazid menawarkan mereka tinggal di Mekah dan Madinah atau Kufah. Mereka memilih tinggal di Madinah. Ummu Salamah wafat pada usia 84 tahun ketika di Mekah, dimakamkan di Madinah atau di Tanah Baqi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.